Saudara, pasca rusuh di DPRD Kota Makassar, situasi Kota Makassar sudah kondusif. Gedung kantor DPRD Makassar yang terbakar sudah padam dan beberapa rangka mobil terbakar masih berada di depan kantor DPRD. Saudara, nampak dari visual gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar kemarin malam sudah padam. Terlihat kepulan asap sisa terbakar, terlihat dari sebagian ruangan dan bangunan. Akibat terbakar, sebagian atap dan ruangan rusak, kantor DPRD Kota Makassar rusak. Dan puluhan kendaraan roda 4 yang terbakar terlihat masih terletak di halaman kantor DPRD Makassar. Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa berujung ricuh juga terjadi di beberapa daerah. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dengan juru kamera Bimo Wicaksana dari depan Mapolda Metro Jaya Jakarta dan Ahmad Fadila dari Bandung Jawa Barat serta Linda Wirawan dari Makassar Sulawesi Selatan. Kita sapa Eril terlebih dahulu. Seperti apa Eril kondisi terkini di sana dan masih adakah kerumunan massa maupun penutupan ruas jalan? Ya, Karla dan saudara, kini di depan Polda Metro Jaya yang tepatnya di Jalan Sudirman, memang jika dilihat untuk kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ini sudah bisa melewati atau melintasi. Tetapi memang jika dilihat masih banyaknya dari puing-puing batu, kemudian juga beling yang berada di tengah jalan ini yang menyebabkan untuk para kendaraan ini sulit melintas. Dan sempat saya tadi melihat ada salah satu pengendara pun terjatuh karena melindas dari batu yang berada di jalan. Dan pada pagi hari juga sempat jalanan ini belum bisa dilewati dengan baik karena memang untuk jalan tersebut masih tertutup oleh separator yang ditaruh di tengah jalan. Namun saat ini sudah bisa dilewati, tetapi memang masih dilihat bahwa untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 ini masih cukup susah dan melintasi di depan Mapolda. Dan selain itu juga di Polda Metro Jaya ini terlihat masih adanya personil dari polisi yang berjaga di Polda Metro Jaya. Dan selain itu juga jika ditanya terkait dengan massa yang berada di Polda Metro Jaya di depan Sudirman ini sudah tidak ada, Karla. Hanya ada masyarakat yang mengabadikan dari keadaan saat ini dan mereka yang ingin melakukan kegiatan pada pagi hari ini, Karla. Baik, terima kasih Eril dari Jakarta. Kita ke Bandung, Jawa Barat. Sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila dan juru kamera Abdul Rohim. Selamat pagi, Fadila. Bagaimana kondisi saat ini pasca demo ricuh di DPRD Kota Bandung? Ya, Karla, selamat pagi dan saudara, dapat saya informasikan dari depan gedung Provinsi Jawa Barat di mana pasca unjuk rasa yang berakhir ricuh pada kemarin ini, saat pagi ini situasinya sudah kembali kondusif, tidak ada lagi kerumunan massa yang melakukan orasi ataupun melakukan kerusuhan pada seperti kemarin itu. Saat ini untuk arus lalu lintas di jalan Diponegoro kembali dibuka baik dari arah kedua arah. Dan juru kamera Rahmat Baim akan menunjukkan situasi ini di mana saat ini kondisinya di depan gedung DPRD masih ada puing-puing ataupun berbagai fasilitas umum yang dirusak oleh para pengunjuk rasa kemarin, mulai dari gerbang gedung DPRD, kemudian ada Videotron dan ada satu buah kendaraan roda 4 yang dibakar oleh para pengunjuk rasa kemarin. Karena memang berbeda pada kondisi dengan kemarin, saat ini memang ada kerumunan warga tetapi tidak melakukan unjuk rasa, tetapi warga yang datang ke sini berusaha untuk mengabadikan situasi terkini di gedung DPRD Jawa Barat. Dan sepertinya situasi masih warga terus berdatangan hanya segera untuk memfoto atau memvideokan situasi di gedung DPRD.
Dan memang pasca unjuk rasa ataupun pas saat unjuk rasa kemarin, jalan di Ponorogo ini ditutup di total, dan karena kondisi sudah kondusif, tidak ada lagi pengunjuk rasa, sehingga jalan di Ponorogo ini kembali dibuka untuk masyarakat melakukan aktivitas. Dan bisa dipastikan bahwa untuk hari ini, di pagi ini, situasi di Kota Bandung ini sudah kondusif. Di berbagai titik lokasi yang kemarin menjadi titik kumpul para massa melakukan orasi dan melakukan berbagai tindakan anarkis, saat ini kondisinya sudah mulai kondusif, seperti di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, kemudian di Jalan Dago Cikapayang, kemudian di Jalan Sulanjana sudah tidak ada lagi kerumunan massa, dan hanya terlihat berbagai seperti pekerja dari gedung DPRD Provinsi yang melakukan pembersihan sisa-sisa unjuk rasa yang pada kemarin itu terjadi sedikit kericuhan dan merusak berbagai fasilitas umum di sekitaran jalan di Ponorogo. Carla. Baik, terima kasih Fadila atas laporan Anda. Saudara, dari Bandung, Jawa Barat, kini kita berpindah ke Kota Makassar. Kita sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, Linda Wirawan, dan juru kamera Arif Tirtana. Selamat pagi Linda, apakah situasi sudah kondusif pagi ini? Apakah lokasi kantor DPRD Kota ditutup aksesnya? Baik, selamat pagi saudara. Untuk kondisi terkini di kantor DPRD Kota Makassar tidak tertutup, warga boleh masuk ke dalam untuk melihat, dan juga yang bisa kami sampaikan bahwa kondisi terkini di kantor DPRD Kota Makassar, kepulan asap masih begitu terasa pada pagi hari ini, sedangkan untuk di bagian depan kantor gedung DPRD Kota Makassar, beberapa bagian ambruk dan rusak akibat sisa kebakaran kemarin. Dan kalau Anda lihat di sisi sebelah kiri dan di sisi sebelah kanan saya, ini rangka kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2, ada mungkin puluhan, masih tergeletak atas sisa-sisa kebakaran yang terjadi dalam aksi unjuk rasa semalam. Selain itu juga di sepanjang jalan AP Patarani juga yang kami pantau, sisa-sisa ban terbakar aksi demonstrasi semalam juga masih ada, dan warga saat ini masuk ke dalam kantor DPRD Kota Makassar untuk melihat kerusakan yang terjadi, bukan hanya di dalam kantor DPRD Kota Makassar, tapi juga di sisi jalan AP Patarani juga banyak sekali warga yang berhenti untuk melihat, untuk sekedar mengecek bagaimana kondisi terkini dari kantor DPRD Kota Makassar. Yang terbakar bukan hanya gedung dan juga kendaraan-kendaraan di halaman parkir di kantor DPRD Kota Makassar, tapi juga mulai dari posko pengamanan dan juga masih banyak hal lagi yang terbakar di kantor ini. Dan dari aksi demonstrasi semalam dengan membawa isu bubarkan DPR, diketahui bahwa di saat bersamaan pula ini diadakannya rapat paripurna di dalam kantor DPRD Kota Makassar. Setelah kemudian terjadi kebakaran dan juga dipadamkan setelah dilakukan penyisiran ke dalam, dari data sementara yang kami temukan bahwa ada 8 korban kebakaran yang segera ditangani oleh 4 rumah sakit berbeda yang lokasinya berada di sekitar kantor DPRD Kota Makassar, seperti di Rumah Sakit Faisal, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Grace Selina, dan juga Rumah Sakit Bayangkara. 2 diantaranya meninggal dunia, 2 korban tersebut merupakan laki-laki dan perempuan. Kembalikan dari studio. Baik Linda, dari pantauan Anda, apakah terlihat ada massa yang melakukan unjuk rasa dan bagaimana pengamanan di sana? Baik, untuk pagi hari ini dari pantauan kami tidak ada massa yang melakukan aksi unjuk rasa, cuma warga yang datang untuk melihat kerusakan apa saja yang terjadi di kantor DPRD Kota Makassar. Namun kalau dari pengamanan yang kami pantau, ada aparat TNI yang berjaga di sini. Dan untuk korban, dari 2 korban yang tewas, saudara, diduga keduanya terjebak di dalam gedung DPRD Kota Makassar dan menghirup banyak asap. Dan kini keduanya ditangani di Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan akan dilakukan visum oleh tim dokter. Dari pihak Rumah Sakit Bayangkara juga terus melakukan persiapan untuk siap-siap jika misalnya ada korban lain. Dan juga dari masyarakat diharapkan untuk tetap tenang agar kondisi bisa kembali kondusif seperti sedia kala dan tidak terprovokasi dengan isu permasalahan yang ada. Kembali di studio.
Baik, terima kasih Linda Wirawan atas laporan Anda dari Kota Makassar. Lalu sebelumnya juga ada Ahmad Fadila dari Bandung, Jawa Barat. Dan Eril Wiranata beserta juru kamera Bimo Wicaksana dari Mapolda Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Informasi lainnya saudara, situasi lengang di dalam gedung DPR saat demonstrasi di depan gedung. Hal itu buntut dari adanya surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR tentang imbauan work from home atau WFH. Baik anggota maupun staf DPR diimbau bekerja dari rumah saat demo berlangsung di depan gedung DPR. Beberapa kendaraan taktis milik Polri berjaga di dalam gedung DPR guna menjaga keamanan. Seperti inilah surat edaran tentang penyesuaian pembagian sistem kerja work from office dan work from home pada tanggal 28 Agustus 2025 bagi pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Salah satu poinnya, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung diberikan fleksibilitas untuk melaksanakan tugas kedinasan dari kediaman atau work from home. Silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan, itu kan karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Aksi demo semakin menjadi usai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Ahmad Saroni menjadi sorotan. Saroni menyebut rakyat Indonesia dengan kata-kata kurang elok lantaran ingin DPR RI dibubarkan. Saroni bilang siapa saja boleh kritik DPR asalkan tidak boleh mencaci maki karena merusak mental. Silahkan kritik mau ngapain aja boleh. Diduga akibat ulahnya Saroni dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Penggantian jabatan ini berdasarkan rapat pimpinan fraksi Partai Nasdem dan politisi Partai Nasdem itu dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR RI. Dalam surat tertulis, Ahmad Saroni yang semula menjabat Wakil Ketua Komisi 3 kini ditempatkan sebagai anggota Komisi 1. Jabatan Wakil Ketua Komisi 3 DPR kemudian diberikan kepada Rusdi Pasesu yang sebelumnya menjabat sebagai anggota Komisi 4 DPR. Selebriti yang juga politisi Eko Patrio dan Uya Kuya juga menuai gelombang kritik publik setelah rekaman mereka berjoget di ruang sidang tahunan MPR tersebar di media sosial. Aksi mereka menimbulkan kontroversi di tengah polemik kenaikan tunjangan DPR. Namun keduanya telah mengucapkan permintaan maaf. Saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga sejuknya kemurnian dari mineral baik dalam setiap tetesnya. Begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni alami dari Wingswood. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus